Kembali bersama kami di Bincang Pagi, langsung ke Pak Firman. Tadi saya potong, mohon maaf Pak. Ini hasil panja asap seperti apa sih Pak saat ini? Sebetulnya begini, kalau kita bicara panja ini kan sifatnya administratif saja. Kita konkret saja, apa yang kami lakukan di periode sebelumnya dengan Prof Budi dan teman-teman para ahli ini. Tadi Pak Topo sudah menyampaikan bahwa hasil kajian penelitian itu sudah sangat luar biasa. Hanya kemauan pemerintah untuk mengimplementasikan daripada hasil kajian para pakar ini tidak pernah ada. Nah, ini tentunya yang menjadi keperhatian kami. Oleh karena itu ke depan memang segeralah pemerintah itu membentuk satu lembaga khusus seperti yang diamankan dalam Undang-Undang Nomor 18 ini. Yang namanya perlu adanya satu lembaga khusus untuk mengatasi tentang yang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dan undang-undang ini harus segera direvisi, masukkanlah dalam ketentuan umum bab tertentu, pasal tertentu tentang masalah kerusakan hutan akibat daripada kebakaran. Dan kemudian yang Undang-Undang 32 tadi dicabut dari situ. Pembakaran yang 2 hektar untuk per satu warga masyarakat itu harus dibatalkan. Karena ini sangat berbahaya. Nah, yang kami lakukan dengan Prof Budi ini tidak hanya sekadar teori saja, tetapi sudah mengimplementasikan di lapangan. Dan saya mohon maaf Prof Budi, ketika Prof Budi menyampaikan prestasi, saya juga tidak percaya serta-merta bahwa apa benar sih yang dilakukan Prof Budi ini begitu adanya. Dan Prof Budi menyampaikan kalau Bapak tidak berkeberatan, kami undang untuk melihat di Sumatera Selatan. Dan saya terbang ke sana dan menggunakan helikopter di wilayah tertentu yang memang dikelola gambutnya secara baik, menggunakan sistem manajemen yang baik, itu bisa diatasi. Artinya bahwa persoalan gambut ini bisa diselesaikan. Namun yang saya menjadi tanda tanya sampai hari ini adalah regulasi yang sudah kita buat sedemikian rupa, pemerintah itu tidak serta-merta mau melaksanakan. Bahkan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah sarana prasarana. Waktu kami menjabat sebagai pimpinan Komisi 4 yang lalu itu pernah memberikan anggaran 5 helikopter. Karena kami mengantisipasi di lapangan. Begitu sulitnya kalau terjadi kebakaran hotspot itu menggunakan kendaraan konvensional seperti sekarang ini. Kasihan Pak Topo terang. Begitu ada kebakaran, Pak Topo harus turun, kemudian pinjam helikopter ke sana kemari, ya. Kemudian dengan segala keterbatasan, nanti kalau nggak bisa selesai kemudian disalahkan banyak orang, ini kasihan. Nah, oleh karena itu inilah kemauan goodwill dari pemerintah harus segera betul-betul dipersiapkan supaya jangan sampai tahun depan itu kami bertiga hadir dalam ruangan yang sama membahas persoalan yang sama. Iya, Pak Sutopo selalu ketemu lagi ya Pak ya untuk hal yang sama ya. Pak Sutopo, tapi untuk mengatasi yang saat ini apa lagi Pak yang harus dilakukan Pak? Warga kan berteriak minta tolong agar ini segera dihentikan Pak. Sebenarnya kalau kita itu kompak semua ya, mulai dari level terendah sampai atas bisa ngatasi. Artinya dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan dan sebagainya menjaga wilayahnya. Jangan sampai terbakar. Nah memang itu memang sangat tidak mudah karena menyangkut masalah kultural dan sebagainya. Karena masyarakat memang punya namanya kalau di Sumatera Selatan pertanian sonor ya Pak ya. Sonor. Memang mereka kebiasaan dia membakar. Apalagi kalau melihat sekarang bukan hanya di lahan pertanian, bahkan korporasi-korporasi pun juga membakar. Bahkan kemarin di Sumatera Selatan kita fokus untuk memadamkan di Taman Nasional. Bisa dibayangkan, Taman Nasional itu di tengah-tengahnya ada yang bakar. Artinya di situ ada proses illegal logging, kemudian juga diikuti dengan pembakaran untuk perluasan kebun dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama. Intinya, Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa semua ini tergantung pada niat dan kemauan. Semua sudah ada. Naskah akademik dari para ahli, dari lembaga-lembaga riset maupun perguruan tinggi sudah ada. Regulasi-regulasi yang ada, kalau menurut saya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, sudah sangat banyak yang mengatur tentang pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan. Pak Sutopo tadi juga mengatakan ini harus dari RT, RW, daerah, tetapi masih ada sejumlah daerah yang kesulitan alat Pak, atau akses airnya juga kurang. Ini bagaimana pemadamannya supaya tidak terjadi? Pertama kan saya mengatakan 99% kebakaran ini dibakar, disengaja. Selama tadi ada komitmen bersama tidak akan bakar ya tidak ada masalah. Tapi kalau semua harus alat dan sebagainya terbatas. Jadi ketika melaksanakan saat ini ya, tim darat dengan 22.000 lebih personil, bahkan ribuan tentara dari Jakarta kita datangkan untuk wilayah-wilayah tadi, ini hanya bisa memadamkan di sekitar 1 kilometer dari akses jalan. Di luar wilayah itu tidak ada alat, bahkan tidak ada air. Sehingga kita menggunakan waterbombing dan sebagainya. Waterbombing juga seringkali terkendala masalah asap, tidak bisa terbang, dan lainnya. Nah, ini yang penting, kita selalu menggunakan tagline,
jika sudah terbakar sulit dipadamkan. Pencegahan lebih efektif daripada pemadaman. Kos untuk pemadaman itu luar biasa besar, Mbak. Tahun 2014 yang lalu kita memadamkan habis 620 miliar. Tahun ini kita sudah habis lebih dari 500 miliar dan pasti akan bertambah. Anggarannya terbatas, apakah ini BNPB kemudian menjadi setuju ini ditingkatkan statusnya menjadi bahaya nasional sehingga anggarannya bisa dari pusat? Sampai saat ini anggaran semua dari pusat. Hampir 95% lebih. Dalam artian bisa masuk APBN, Pak? Nah, kita dana saya rasa mencukupi. Tidak ada masalah menyangkut pendanaan. Dana mencukupi. Karena di BNPB kita punya namanya dana on call. Untuk bencana, itu ada 2,5 triliun yang kita gunakan untuk semua jenis bencana. Dari 1 Januari sampai 31 Desember, Pak. Itu bisa kita gunakan. Dan saat ini masih mencukupi. Ya semoga tidak ada bencana besar lah. Termasuk untuk penanganan korban, Pak? Mereka yang sudah berjatuhan, bantuannya seperti apa ke warga? Nah, itu ada dalam penanganan bencana, tidak semuanya BNPB, Mbak. Ada tugas sesuai dengan portofolio masing-masing. Yang namanya pelayanan kesehatan dan sebagainya, ya tentu dari Kementerian Kesehatan. Kemudian menyangkut jumlah korban, santunan, Kementerian Sosial. Oleh karena itu, dalam penanganan bencana kita memiliki 8 klaster. Nah, itulah yang bergerak. Mulai dari klaster pengungsi, pelayanan kesehatan, termasuk darurat yang lainnya, yang itu terus kita aktifasi. Jadi dalam konteks seperti ini, mau nasional atau tidak nasional, sekarang skalanya sudah nasional. Baik itu aset, pendanaan, personil, itu lebih dari 95% adalah dari pusat. Dan kita memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah. Jadi ini dalam rangka juga jangan semuanya terus dipasrahkan ke pemerintah pusat. Bagaimana kita membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana tadi. Nah, menyambut langsung Prof Budi, masyarakat yang tangguh bagaimana sih sebetulnya mereka bisa bersiap-siap diri untuk tahun-tahun berikutnya agar tidak terjadi lagi kebakaran lahan dan hutan. Tapi tahan dulu, kami break dulu sejenak, kami akan kembali sesaat lagi di Bincang Pagi, tetaplah bersama kami.